Kini saatnya saya, ini menggambarkan siang ya, baju saya kuning cerah sekali, cerah ceria walaupun di luar di kota Jakarta ini agak mendung. Saya Kak Ros, mau mendung, mau hujan, mau cerah, tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Hari ini seperti biasanya ada berbagai bintang tamu yang akan bercerita berbagai kisah yang berbeda. Tapi biasa, kita kepocokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada Daniel menemani kita juga dengan rambutnya, warnanya sama seperti kemarin ya, matching sama jasnya. Ada berita apa yang menjadi highlight kita? Sebenarnya ini berita, bukan berita sih, kejadiannya sudah 2 hari yang lalu gitu ya. Di hari apa sih, hari Sabtu apa Minggu gitu ya. Pada saat ini menimpa keluarga Iis Dahlia ya. Apa sih beritanya? Jadi pada saat hari Sabtu itu Devano itu sempat posting dia lagi dirawat di rumah sakit gitu ya. Aku juga sempat lihat tuh, terus dia diinfus apa segala macam kan. Nah tapi yang menjadi persoalan adalah netizen itu sangat jeli loh. Aku tuh aja nggak kepikiran sampai situ ya. Aku cuma lihat Devano lagi sakit. Oh kenapa nih gitu ya kan. Ternyata netizen itu mencari di mana ibunya, ya. Jadi bukan cuma anak yang nyari ibunya, netizen juga nyari ibunya ada di mana. Ternyata kalau menurut netizen gimana sih Ibu Iis nih anaknya lagi sakit di rumah sakit, kok ibunya lagi nggak di Indonesia, ibunya lagi ke Kuala Lumpur sama teman-temannya nonton konser bukannya pulang gitu ya. Tuh netizen tuh amat sangat perhatian ya, ini nih ada Iis Dahlia gitu ya. Terus kan kalau di foto ya, masa di foto mukanya cemberut kan nggak mungkin, mukanya senang gitu. Jadi dianggap sebagai gimana sih nih Iis, ibu yang kayak gimana sih gitu kan ya. Apalagi pada saat di postingan Devano itu ya, Iis tuh komentar di Instagram, sehat-sehat ya dek, bismillah gitu. Tapi nggak dijawab sama Devano. Makin-makin lah tuh netizen ya kan, ada apa nih? Panjang, akibatnya kepala keluarganya alias bapaknya Devano lah turun tangan. Menjelaskan ya, kok Iis juga ngomong, kok nggak pernah dibalas komenan ibu? Ya ampun. Kenapa ya? Itu bukan cuma Iis dong loh. Oh gitu. Astaga. Oh ini netizen nanya, kamu sih hapus nama netizennya? Kan aku jadi salah paham, iya kan? Oh ini ada netizen bilang kok nggak pernah dibalas sih komenan ibu katanya gitu ya. Netizen amat sangat perhatian. Jawabannya ada, dijawab sama bapaknya Devano ya. Panjang banget jawabannya. Jadi bapaknya Devano tuh menjelaskan kronologinya tuh kenapa kok bisa Iis itu nggak ada di Jakarta. Padahal bapaknya juga nggak ada di Jakarta juga pada saat itu. Bapaknya juga nggak ada di rumah sakit itu gitu ya, tapi yang dicariin ibunya ya. Jadi dia bilang memang pada saat kejadian itu Devano lagi sakit, Iis tuh nggak bisa dihubungi karena memang pesawat dalam penerbangan dari Jakarta menuju Kuala Lumpur, makanya nggak bisa dihubungin. Tapi begitu sampai di sana ya langsung telepon-teleponan. Kebetulan bapaknya Devano ini juga lagi dalam perjalanan, akhirnya tetap kok koordinasi gitu ya. Devano juga sempat ngerasa apa sih, kayak mau pindah rumah sakit apa segala macam gitu. Terus memang yang menyarankan untuk Iis udahlah di sana aja, Kuala Lumpur aja. Di sini soalnya udah ada bapaknya yang ngurusin gitu. Itu adalah saran dari bapaknya. Tapi Iis pun ya siapa sih namanya juga orang tua kalau dengar anaknya nangis siapa sih kepikiran dan sedih gitu ya. Ini sudah dijelaskan ya. Mama dari jauh menghubungi rumah sakit dan rekanannya yang sudah menjadi keluarga kami yang kebetulan bekerja di rumah sakit itu. Alhamdulillah dengan doa, usaha dan kasih sayang mama kepada anaknya walaupun berjauhan gitu ya. Devano ya pokoknya mamanya masih tetap ngurusin gitu ya. Inilah memang resiko menjadi public figure ya. Gitu ya. Mereka lebih concern sekali gitu. Hal-hal dan bahkan mungkin bisa menduga-duga. Tapi waktu itu kita pernah bertanya juga kepada Iis Dahlia gitu ya. Waktu itu kan sebelumnya Devano juga pernah tuh curhat di Instagram, di mana pada saat curhat di Instagram itu Devanonya lagi ada di Bali. Iis juga membaca itu juga kaget gitu ya. Membaca curahan hati anaknya yang merasa tertekan, tidak sanggup lagi menghadapi komenan netizen begitu. Nah, apa Iis sebagai seorang ibu sebetulnya itu seperti apa sih yang dia rasakan? Kesedihannya itu terutama karena apa? Kita lihat cuplikan wawancara Iis Dahlia berikut ini. Jadi aku merasa kayak mungkin aku kurang kali ya waktunya untuk ada di samping dia gitu. Jadi itu sih yang lebih, kalau aku suka sedih itu gitu, karena aku mikir mungkin kalau lagi ada problem, akunya ada, papanya ada orang yang bisa diajak ngomong, mungkin dia nggak akan membuat caption itu gitu. Itu ya. Ya karena anak namanya beranjak remaja tuh ya, ABG tuh ya kan, kadang-kadang ya memang, atau tipe anak itu juga beda-beda. Ada yang dia ekspresif, ada yang juga agak introvert.
Ya, hubungan ibu, anak, orang tua dan anak aja udah ribet. Apalagi kalau ada diwata-watai oleh netizen ya, agak debar-debar. Mudah-mudahan netizen gak galak-galak juga sama aku. Oke, berikut kita menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama, ini ada dua aktor dan aktris kawakan Indonesia yang kemarin itu main di serial yang ditayangkan di HBO dan kemudian juga ramai gitu ya. Ramai juga diperbincangkan, cuplikannya juga sudah jadi meme gitu ya. Sudah potongan-potongannya itu muncul di TikTok gitu ya. Salah satunya adalah yang bunyinya seperti ini. Tidak ada obat. Kita lihat profilnya Ibu Christine Hakim dan Yayu Undru berikut ini. Ya, sudah bersama dengan Ibu Christine Hakim dan Mas Yayu Undru. Ini juga kemarin ya, ramai gitu diperbincangkan karena kita nonton serialnya di HBO gitu ya. Ada cuplikannya yang juga wirawiri di sosial media dan ada cuplikannya udah jadi GIF. Ya GIF itu kayak video yang sependek doang gitu ya. Bom. Iya. Ada dua, yang bom saja sama yang tidak ada obat gitu ya. Seperti apa cuplikan serial yang kita lihat berikut ini? Geram ya. Beda banget ya. Itu tuh kayak ilmuwan kejam gitu di situ ya. Mau bilang bomnya itu karena ketakutan juga Mas. Ini kan moral ini ya. Sebagai saintis gitu kan. Ya karena nggak ada virus, nggak ada obat, nggak ada vaksinnya, ada bom. Tapi sebetulnya kan scriptwriter-nya yang harus disalahin. Oh iya betul. Sementara scriptwriter-nya begini, waktu saya lagi nulis itu, bayang saya itu bom gitu kan, paling keras. Ini cuma bom. Agak ragu, Kan saya bukannya Mas Yayu yang tentara. Oh iya. Yang perang, terus main bom gitu kan. Kalau Mas Yayu bilang gitu baru boleh diprotes tuh. Iya kan? Tapi ya, kalau kemarin kita udah ngomong sama Ibu, bagaimana asal muasalnya bisa terlibat dalam serial itu gitu. Sempat ada keraguan kan masa pandemi. Kalau Mas Yayu Undru kan di DM kan, tawarannya di DM Instagram betul. Gitu ya. Kebaca tapi untungnya ya DM-nya ya. Ya, kayaknya udah diatur sama Tuhan. Gitu ya. Sama Allah. Bukan kayaknya memang sudah diatur. Sempat ragu nggak waktu di DM ini benar atau enggak sih gitu? Nah, awalnya kan saya bercanda sama Mas Iko ada orang yang ngurusin kami di Amerika. Waktu itu lagi di Amerika. Ya, lagi syuting di Hawaii. Oh, yang sama Rich Brian. Ya. Terus Mas Dini udah terinternasional. Iya kan, Hollywood. Ya. Di pembicaraan mereka berdua, saya dengar mereka lagi speaker. Dia bilang mereka mau syuting di Kanada. Oh, oke. Terus saya bilang, wih, saya juga mau syuting ke sana tuh. Bercanda doang tuh padahal ya. Iya, bercanda. Kapan? November. Ya udah kita ketemu gitu. Terus saya pulang ke hotel, ada DM itu. Beneran kok ada yang nawarin syuting di Kanada. Ini kamu lagi ngapain? Kami ada tawaran buat ini. Kamu mau nggak? Saya bilang, oh iya mau gitu. Terus saya udah segera minta bikinin video. Ya, dikasih materi itu saya coba kasih. Berapa lama kemudian dibalas bahwa selamat kamu bisa gabung dengan kami. Ya udah, saya sempat pulang ke Jakarta dulu. Ngurus visa, sesudah mengambil visa terus yang ini visa bilang Bu Christine barusan pulang. Saya baru tahu tuh kalau akan sama saya jadi Bu Christine. tegang di situ. Kok tegang? Ya, siapa yang nggak tegang? Emang baru pertama kali ini beradu akting? Iya. Baru tapi saya baru tahu Mas yang main udah selesai di sana. Lu gimana? Waktu berangkat baru tahu. Oh, taunya lebih belakangan malah ya. Lebih belakangan lagi. Oh, deg-degan? Iya, jadi awalnya ya saya pikir biasa lah. Ini rezeki apa kan. Tapi begitu tahu bahwa ini Bu Christine sebenarnya bukan rezeki lagi, lebih dari rezeki bisa. Karena semua mimpinya, semua aktor-aktor bermimpi ingin beradu akting dengan Ibu Christine. Bermain dengan Ibu Christine. Ibu kita semua lah. Ya. Semua, dan saya nggak pernah bayangin itu. Dan terus saya langsung telepon anak saya, kebetulan ada anak saya aktor. Saya bilang, kamu ngebayangin nggak Bapak syuting bareng sama Ibu Christine? Kaget dia. Itu tuh lebih mengagetkan, excited daripada main di Kanada. Oh iya. Serius? Iya. Main nama, semua. Kita syuting lagi insya Allah. Iya. Ya, karena semua saya nggak bisa ngebayangin. Ketika beliau udah di film, saya masih di kampung nontonin. Itu nggak kebayang. Ketika saya masuk ke IKJ, saya sempat ngelihat langsung gitu, tapi nggak berani negor. Oh gitu? Iya.
datang sama senior-senior saya. Karena beliau sangat senior sekali. Padahal Mas Yayu juga udah senior loh. Enggak. Iya kan dari tahun 85 sudah mulai Iya, Mas terjun iya, dunia teater, film, sinetron. 82 teater, 82. film 85. Itu sepanjang itu kapan ketemu? Sepanjang apa? Sepanjang perjalanan karir Bu Christine dan Mas Yayu. Belum pernah. tahun 73 beliau. iya. Iya, iya. Wow, jadi betul-betul ini jodohnya baru tua. Iya. Terus gimana jadinya rasanya berada Wah, di nah yang uniknya itu kan kami di karantina 2 Iya, minggu Bu ya. 2 minggu dan di minggu keduanya Bu Christine bilang, ayo kita latihan. Saya takut sekali karena Takut sekali. itu pelanggaran ya. Itu kan pelanggaran ya. Enggak, Bu. Kan karantina 2 minggu kita Nggak boleh terpisah. ketemu ya? Boleh ketemu sendiri. Maksudnya Tapi karantina karena pandemi. ibu yang minta, saya bilang ini perintah dan harus Oh, iya, diturutin. gitu ya. Iya baik, saya bilang baik. Jadi saya nyelundup masuk ke tempatnya ibu. Bu, saya udah depan pintu Bu. Bukain dan tiap hari kan latihan 3 jam. Oh, 3 jam. Ya 3 jam latihan dan apa ya? Itu yang bikin saya tenang juga. Wah, ini latihan sih berarti saya bisa prepare ya, udah dan persiapan ya. nggak akan mempermalukan lah. Nah ini kan kita baru kemarin yang kita lihat cuplikannya episode 2 kan. Masih ada Ya. lagi katanya ya. Yang season 1 ini sampai 9. Oh, sampai 9. Itu muncul terus atau Nah, nonton lah ya. Nonton terus ya. Iya, iya. Terus habis gitu gimana? Berapa lama waktu itu syutingnya? Kalau memang sama barengan ya? Iya, Satu barengan. minggu. Satu minggu itu barengan aja. Kan ada ketemu ya. Berdua. Setiap scene ada berdua. Ada berdua terus. Latihan berdua. Nah, coba kita, ini ada kompilasi apa? Yang di mana? Oh, di semua film ya, di beberapa film ya. Oke, coba kita lihat ini kompilasi Ibu Christine dan juga kompilasinya Mas Yayun. Oke. Kemarin waktu ngobrol sama Bu Christine kan, Bu Christine bilang bahwa ya ini suatu kebanggaan karena kita bisa membawa nama Indonesia juga ke dunia internasional gitu ya. Dan Mas Yayun ini bukan film pertama di mana Mas Yayun harus bekerja sama dengan sutradara luar negeri kan sebetulnya. Ya, Ini film betul. keberapa sebetulnya? 2. Kedua, terus ada lagi yang akan datang. Iya, akan datang. Jadi 3. Ya, 3. Wah, luar biasa. Ya dari Allah. Sama Iko Uwais juga. Enggak, ada aktor dari Amerika sama Thailand. Oh, ini menjadi impiannya juga nggak sih status ketemu sama Bu Christine sama main di luar negeri dengan sutradara luar negeri? Keinginan itu jadi kayak doa ya. Pengen banget. Jadi saya kayak apa ya? Kayak orang ngidam gitu. Tuhan kapan saya kayak ngidam tuh jadi itu nama Dari sejak lama. Iya. Terutama pada saat lihat apa tuh semakin besar keinginannya untuk bisa. Dari mulai apa ya? Guru saya itu almarhum. Kamu jangan cuma di Indonesia aja yuk. Cuma bahasa saya nggak ada. Terus Mas Didi bilang, Mas Didi Petet almarhum. Oh, Mas Didi Petet. Dia bilang acting nggak perlu bahasa, dia bilang. Acting tidak perlu Iya, bahasa. dia bilang kalau kamu mainin aja adegannya, nggak ada lagi bahasa. Gitu. Itu yang bikin saya, oh ya, berarti saya juga masih bisa punya kesempatan ya ketemu orang-orang di sana. Sama kayak Ibu ya. Dan direkturnya happy betul juga. Oh iya. Ya. Sama berdua. Ya sebetulnya waktu Orang itu baik banget waktu orang saya ajak sutradaranya. pertama udah bosan kita karantina seminggu ya dikurung sendirian kan. Terus yang kedua saya pikir ini kan membawa nama Indonesia. Kalau kita juga belum pernah ketemu satu film ya, jadi saya pikir penting sekali kita udah nggak punya kesempatan untuk reading, untuk berdiskusi sama director atau scriptwriter gitu kan. Jadi ya udah, Mas ayo karena ya dengan harapan kita berdua tidak membuat nama Indonesia jadi jelek lah gitu ya. Dan sutradaranya happy banget. Wah, tiap selesai dia bilang, saya bisa peluk kamu nggak? Oh ya Itu dan itu membanggakan sekali. Kita sangat apa ya? Dia tahulah kita Ya, bekerja keras, berusaha. Emang milihnya bener banget gitu ya. Kayaknya udah di screening. Tapi ya, Mas, ini waktu reading nih, Mas Yayu ini orang yang sangat santun. Makanya aku bilang manggil Mas nih kan. Oh iya gitu ya. Mas Yayu jangan gitu, ntar sampai di film nanti Mas Yayu gede-gede kan Mas Yayu tentara. Oh itu tentara, iya betul. Iya. Iya betul. Di belakang layar tuh body language-nya Mas Yayu tuh sangat santun gitu loh. Apakah ini karena pernah dilatih di Shaolin?
nggak ngomong berhari-hari itu. Iya. Dan pernah juga menempuh latihan-latihan yang pernah harus gerakannya lambat Slow gitu. motion. Ini sama Mas Sardono Ikusumo, profesor. Saya ikut beliau ada 1 tahun. 1 tahun. Tapi diwanti-wanti sama almarhum Sena Utoyo, kamu boleh ikut sama Mas Don tapi nggak boleh nanya. Jadi disuruh apa aja kerjain. Ya kerjain dan nggak boleh ngomong kalau nggak ditanya. Jadi selama setahun itu yang bikin saya jadi apa ya harus Kayak gini. Ya. Padahal sebelumnya? Ya agak bandel. Jadi ikut terapi. Iya, kalau dengar kan latihannya ini sebagai seorang pemain teater yang ingin menekuni dunia seni peran gitu kan, latihan di Shaolin yang nggak ngomong sama sekali, terus makan sayur-sayuran aja, nggak boleh makan daging. Sama Mas Don latihannya adalah gerakan slow motion terus selama setahun tuh. Enggak. 3 hari 3 malam. Tapi 3 yang hari, 3 saya malam. ngikut sama beliau itu bawain mobilnya, tinggal di rumahnya tuh nyantrik ya. Nyantrik. Jadi Mas Didi bilang, kamu harus ikut itu buat, karena saya temperamen. Kamu ikut sana, kamu belajar. Tapi Nggak kebayang. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ibu kalau pernah latihan yang begitu nggak, Bu? Pernah sama Mas Slamet. Mas Slamet. Oh, diapain latihannya? Macem-macem dia apa? Ditaruh batu kepalanya, suruh diam aja, suruh sambil apa ya? Gini kan kayak. Oh, cuman goyang-goyang kiri kanan. Goyang-goyang terus setengah jam. Tapi nggak boleh jatuh itu batu. Ya nggak boleh dong. Itu untuk apa tujuannya? Barangkali di samping untuk menjaga konsentrasi, untuk kekuatan dari konsentrasi itu, tapi juga mengosongkan diri kita gitu loh. Bayangin aja kalau aku ditaruh batu, kepalaku pasti marah deh. Iya Gitu kan. sih, mengosongkan diri itu penting. Penting karena kan kita harus menerima karakter lain. Jadi ego pribadi itu memang kebiasaan pribadi harus dikesampingkan terlebih dahulu. Itu sebabnya ya Mas ya, seorang pemain tuh harus kalau apa begitu kan? Seorang pemain tuh harus mempunyai kepribadian yang kuat, keimanan yang kuat, dan tahu persis dirinya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau nggak bisa keganggu tuh. Twist, bahaya. Jadi pada saat sudah selesai satu peran, itu kan harus melakukan sesuatu supaya kembali lagi ke diri. Betul. Apa yang dilakukan? Nanti kita bahas lain berikut ini. Panjang, belum kita bacain komen-komen netizen ya. Ya nanti tapi kita lanjutkan perbincangannya. Aku mau ngundang satu temanku lagi. Ini juga orang ya lama, tapi lamanya seukuran aku lah lamanya ya. Dia pernah main jadi lupus. Bawa acara juga, dan kemarin baru bercerita bahwa di tahun 2020 nih masa pandemi juga dia baru terkena stroke, tapi ya uniknya sosok ini adalah sosok yang amat sangat nggak mau ngerepotin orang. Jadi walaupun udah ada tanda seperti itu, dia masih nggak mau dibawa ke rumah sakit, sempat nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu ya, dan nggak mau bercerita, dan baru dibukanya di tahun 2022 ini. Gitu. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya Irgi Fahrezi.